Seringkali di momen lebaran maupun momen puasa kita tidak lepas dari yang namanya keluarga maupun teman. Nah, di sebelah saya sudah datang narasumber spesial yaitu Miss Woro. Halo Miss, apa kabar? Mbak Tifa, Sibukannya lagi ngapain aja nih Miss? biasa konseling, psikoterapi, ya kadang-kadang ngasih edukasi lewat seminar atau penyuluhan gitu ya. Kadang-kadang juga kontributor untuk nulis artikel kayak gitu. Oh wow. Nah Miss, ini kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Kita sering banget nih kumpul-kumpul sama teman maupun sama keluarga. Nah sebenarnya keluarga sendiri itu apa sih Miss? Definisi dari keluarga sendiri itu. Oke. Keluarga itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas di momen-momen ini ya. Karena kan kalau lebaran itu identiknya kita akan berkumpul lagi sama keluarga gitu ya. Keluarga itu sebetulnya sebuah lembaga sosial terkecil buat kita, buat orang gitu ya. Karena kita pertama kali lahir gitu ada di situ, gitu ya. Dan di dalamnya ada banyak sekali anggota-anggota dengan karakter yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, dan emosinya akan menjadi lebih intens, interaksinya lebih intens, sehingga dengan interaksi yang intens itu tuh keluarga itu menjadi bagian yang dicintai, tapi juga ada bagian dibencinya. Oh. Karena seringkali kan dengan perbedaan karakter, dengan emosi masing-masing yang bertemu di situ, tentu tidak jarang akan ada luka-luka, ada emosi, kemudian ada trauma, bisa jadi disadari maupun tidak disadari gitu. Jadi kayak love and hate relationship sama keluarga, ya kan? Istilahnya zaman sekarang love and hate relationship ya. Nah itu artinya apa sih Miss yang dimaksud love and hate itu tadi, dan juga luka yang dimaksud itu seperti apa Miss? Oke, jadi love and hate itu ya kadang-kadang kita cinta, kita pengen pulang, tapi di sisi lain kita seringkali berpikir ketika kita pulang, aku kembali lagi sama orang tuaku yang pernah memperlakukan seperti itu. Atau misalnya nanti kalau ketemu adikku atau kakakku, biasanya itu kita berbeda pendapat gitu ya. Tapi di sisi lain ada rasa ingin pulang ke rumah, homesick gitu ya. Jadi ada cintanya, tapi juga ada bencinya. Kalau terlalu lama di rumah bisa jadi jenuh atau muncul kembali teringat ke-trigger sama rasa jengkel. Tapi kalau misalnya pergi terlalu lama, kangen juga. Trauma tadi Mbak Tifa tanya tentang trauma ya. Trauma itu ada banyak ya, dan selama saya belajar dan saya juga mendampingi klien-klien, ternyata trauma itu seringkali ditimbulkan dari interaksi dalam keluarga. Gitu ya. Justru dari dalam keluarga ya. Iya, betul. Ada macam-macam sih sebetulnya, kalau kita bahas mungkin akan panjang ya. Tapi intinya dari orang tua memperlakukan anak itu seringkali melukai tanpa disadari. Ya, karena orang tua punya style yang dibawa dari dulu waktu orang tua tersebut diasuh gitu. Demikian juga mungkin anak merespon dengan keras atau anak ya terkesan membangkang ya, sehingga itu pun juga melukai orang tua. Nah, itu ketika tidak diproses maka menjadi sebuah pengalaman buruk yang kita bisa sebut sebagai trauma gitu. Oke, sama seperti kayak orang tua biasanya mengharapkan ekspektasi yang tinggi nih anaknya. Nah itu gimana nih Miss? Betul, pasti ya. Orang tua mengharapkan anak itu sukses gitu ya. Orang tua kadangkala menaruh harapannya atau hal-hal yang tidak bisa dicapai di masa lalu itu kepada anak-anaknya. Sehingga anak pun merasa orang tuaku punya ekspektasi yang tinggi terhadapku gitu ya. Juga tidak jarang orang tua itu mengarahkan anak di hal-hal yang sebetulnya anak tidak menyukai itu. Oke. Ya, sehingga itu kita melihat itu sebagai orang tua punya ekspektasi anak akan seperti ini, sedangkan anak sendiri mungkin membayangkan jalan yang lain ya, seperti itu. Sama seperti kayak pembalasan dendam gitu lah. Misal contoh nih, orang tuanya dulu pengen jadi dokter, terus nggak kesampaian, anaknya yang dituntut jadi dokter gitu ya. Ya. Dan itu sering terjadi ya, sering terjadi. Ternyata itu bukan hal yang sederhana, itu adalah luka yang kemudian diterima oleh anak. Nah, sehingga anak merasa
tidak nyaman dengan kondisi itu dan kemudian berpengaruh ke kondisi kesehatan mental. Nah ini kan sebentar lagi mau Lebaran nih Miss ya. Lebaran itu identik dengan kumpul-kumpul bersama dengan keluarga. Pasti yang orang-orang tua, yang lebih tua ya, biasanya menanyakan kepada anak-anak yang lebih muda kayak kapan nih wisuda, kapan mau menikah, kapan punya pacar, kayak gitu. Ini gimana Mas cara menghadapinya nih, cara menjaga kesehatan mentalnya gimana saat menghadapi kayak gitu ya? Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan itu terkesan sederhana untuk orang tua itu sendiri yang bertanya, gitu ya. Kadang-kala kalau itu orang tua kita sendiri, mungkin orang tua kita berharap ini ada agak cemas juga, kok anakku nggak lulus-lulus, kok nggak punya pacar, gitu ya. Ada ketakutan di situ. Tapi sebetulnya anak sendiri itu merasa terganggu. Itu bukan pertanyaan yang sederhana. Untuk mereka itu adalah trigger. Trigger yang kemudian memantik masalah stresnya seperti itu ya. Nah, buat anak itu kemudian dirasakan banget dan kemudian justru membuat pikirannya kemana-mana, jadi semakin overthinking. Padahal kemungkinan bisa jadi tidak semua orang tua itu punya intensi atau punya tujuan untuk membuat anak merasa tertekan. Atau mungkin orang tua merasa pertanyaan seperti itu bisa memotivasi anak-anak kita gitu ya, kadang-kala ya. Tapi justru malah membuat anak semakin tertekan. Dan kadang orang tua atau tante-tante, om-om gitu ya, yang bukan orang tua langsung, atau misalnya kakek gitu, nenek, mereka seperti tidak bertujuan langsung untuk tanya itu hanya dianggap sebagai basa-basi gitu ya. Nah, yang menjengkelkan adalah untuk orang lain itu dianggap basa-basi, sedangkan untuk penerima pertanyaan itu adalah hal yang sangat menyakitkan gitu ya. Seperti itu kondisinya ketika menghadapi. Nah, harus bagaimana sebagai anak yang pulang kampung kemudian ditanya kapan nikah, kapan lulus segala macam ya. Kita bisa mengatur mindset kita ya, kayak melihat bahwa itu suatu bentuk perhatian orang tua kita. Atau ketika itu ditanyakan oleh orang yang tidak terlalu dekat, kemudian kok nggak terlalu dekat tapi kok pertanyaannya seperti itu, nah itu bisa kita anggap sebagai mungkin mereka tidak punya bahan untuk ditanya. Nah seperti itu, sehingga itu membentengi kita untuk menjadikan itu sebagai beban pikiran yang kemudian membuat kita overthinking gitu. Oke, jadi mindsetnya yang diubah ya Miss ya. Betul. Jangan overthinking tapi diubah itu tadi. Yes, karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan pertanyaan orang harus tanya apa gitu ya, kita nggak bisa ngatur. Kita lebih mudah mengatur diri kita sendiri. Tapi sebetulnya ngatur diri sendiri juga susah ya. Dan kita bayangkan lebih susah lagi kita ngatur orang lain. Jadi siapa yang bisa kita kelola dan kendalikan di situ ya diri kita sendiri ya. Apakah hal ini juga sama pada saat ini kan masih puasa ya Miss? Bukber nih. Bukber biasanya kumpul sama teman-teman kayak misalnya reuni sama teman-teman SMA, kuliah, terus kumpul sama teman-teman yang dulu belum ketemu lama gitu kan, biasanya tanya terus membandingkan kamu sekarang suksesnya apa nih, kayak gitu banyak banget ya Mas ya. Itu apakah cara ini juga efektif Mas untuk mengganti mindsetnya itu tadi? Betul. Ketika kita ketemu teman-teman ditanya, mungkin ada teman kita yang lebih sukses ya, ada teman kita yang lulus lebih dulu atau kerja lebih dulu di tempat yang lebih prestisius, itu seringkali membuat kita minder. Tapi sama seperti tadi, bahwa pertanyaan orang membandingkan itu pun di luar kendali kita, sehingga yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kalau misalnya kita ketemu teman, kemudian kita ditanya dan dibandingkan, yang bisa kita lakukan apa sih selain mengelola pikiran untuk menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita kelola. Di sisi lain itu jadi suatu motivasi yang bisa aku lakukan apa ya setelah ini. Mungkin itu juga bisa menjadi pemantik semangat untuk berusaha lagi seperti itu, atau untuk mencoba hal lain, peruntungan lain, sehingga kita pun nantinya juga akan mengalami kesuksesan juga seperti itu. Oke.
menjadi pemantik buat diri sendiri ya, bisa seperti itu. Nah kalau misal tadi kan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang nyaman dari orang-orang sekitar, nah itu kan kadang menimbulkan perasaan minder gitu ya Miss. Itu gimana Miss cara menghadapinya ini? Apakah biasanya kan kayak berlarut-larut dalam kesedihan itu, jadi overthinking itu gimana Miss? Iya, pada saat kita minder itu satu hal yang biasanya saya bagikan kepada pasien. Kita perlu menyadari dulu kondisi diri kita ya. Kita itu pasti ada plus dan minusnya, ada baik dan buruknya. Yang terjadi di teman-teman kita yang sukses itu pun mereka juga punya baik dan buruk. Begitu juga dengan kita. Nah, ketika kita sudah tahu baik dan buruknya, harus diapakan. Tidak sekedar saya punya sisi baik ini, sisi negatif ini. Tidak berhenti di situ. Ya, berlanjut dengan sisi baik itu kita optimalkan, kita syukuri. Sisi negatif itu kita terima dengan lapang dada gitu ya. Bukan ketika kita tahu kita punya sisi buruk atau sisi negatif atau kekurangan, bukan membuat kita menjadi menyalahkan diri sendiri, menyesali diri sendiri, tapi justru oh ya, saya punya kelemahan seperti ini, saya sulit ngobrol di depan kamera, saya nggak pede gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah berdamai dengan itu yang perlu kita tanamkan. Dan sejalan juga dengan kelebihan-kelebihannya itu untuk kemudian membackup kita untuk bisa bangkit lagi gitu. Nah ini kan kalau kumpul-kumpul bareng keluarga kalau ketemu nih. Nah kalau misal nih Miss nggak bisa pulang kampung nih, nah itu gimana ya cara tipsnya agar suasana Lebaran itu tetap hangat meskipun berjauhan LDRan gimana? Ada gimana caranya? Tentu itu sedih ya, yang biasa kita bisa pulang kampung, kumpul sama keluarga, terus nggak bisa ketemu. Nah caranya ya kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Bisa memanfaatkan teknologi dengan video call. Kadang ada kerabat saya yang pakai Zoom. Jadi Zoom, family Zoom gitu. Family Zoom terus kemudian ngobrol di situ, berinteraksi di situ, atau mungkin pakai telepon tadi, video call. Dan tidak berhenti di situ. Tentu di rantau itu kan kita juga akhirnya tidak hidup sendiri. Kita pasti akan berinteraksi dengan orang baru. Kita pasti akan ketemu orang yang ya kita bisa anggap sebagai keluarga baru. Nah itu kita bisa jalin relasi dengan orang-orang yang kita temui di rantau. Kadang-kadang kalau di Semarang itu misal saya ketemu sama mahasiswa yang nggak bisa pulang, Lebarannya itu sama ibu kos. Oh iya. Dan itu sangat bagus ya, tidak ada salahnya itu dilakukan. Nah itu juga berarti sekali bagi anak-anak kos nih ya yang belum bisa pulang ke kampung halamannya, bisa bareng-bareng sama ibu kosnya, bareng teman-teman yang senasib juga. Iya betul. Nah terus Miss, pada saat momen Lebaran itu kan identik dengan memberikan wisit kalau orang Jawa bilangnya kan. Nah itu gimana sih Miss kalau mengajarkan si kecil ya ini ya Miss ya, biar nggak terpaku sama wisit gitu. Oke. Untuk anak-anak itu sebetulnya kita tidak hanya mengajarkan pada saat itu saja. Itu sudah menjadi suatu keseharian ya. Kita mengajarkan anak kita yang sebetulnya yang lebih berharga itu apa sih? Saat kita mendapatkan sesuatu atau saat kita bisa ketemu kakek, ketemu nenek, bisa main bareng. Jadi kita ajarkan anak kita itu untuk punya fondasi bahwa yang lebih berharga, yang lebih menyenangkan itu adalah quality time. Oke. Ya, jadi itu pun perlu effort dari orang tua yang tidak hanya saat itu, tapi kita punya kebiasaan sama anak-anak kita untuk family time, ya, untuk main bareng, sehingga kebahagiaan yang mereka rasakan itu mereka dapatkan dari situ. Sehingga tidak terpaku pada apa yang akan diberikan orang atau misalnya salam tempel gitu tadi ya. Mereka tidak akan berharap aku Lebaran supaya aku dikasih itu, tidak. Tapi lebih ke ketemu sama sepupu yang lain, bisa main bareng, ketemu sama kakek, nenek, yang seperti itu yang kita ajarkan. Lebih fokus ke quality time-nya ya Miss ya. Kalau misal ini Miss, kadang itu nggak sedikit dan tidak jarang juga ada beberapa keluarga yang berselisih.
Nah, pada saat Lebaran ini kan jadi yang seharusnya jadi momen hangat, menyenangkan, kembali ketemu sama saudara-saudara, itu malah jadi momen yang kayak canggung gitu, Miss. Nah, itu gimana ya, Miss, ya cara menghadapinya nih? Biar gak canggung itu gimana? Apakah maaf-maafan dulu apa gimana? Oke, ya banyak yang terjadi ketika kita sama keluarga punya konflik. Akhirnya Lebaran itu jadi momen yang dihindari ya. Iya. Mending aku di kamar aja deh ya. Mending aku nggak usah pulang deh gitu ya. Nah, itu perlu kayak tadi kita mengajarkan anak itu bukan di saat itu aja, tapi sebelumnya kita sudah mulai membangun lagi komunikasinya. Tapi ketika terlalu lama kita tidak punya kesempatan untuk ketemu dan memang hanya ketemu di saat itu, maka kita tidak perlu terlalu bekerja keras ya, tidak perlu terlalu effort untuk kemudian PDKT, mendekati segala macam. Lakukanlah mengalir saja. Ya, mengalir aja. Ketika saya pernah ada konflik sama Mbak Tifa misalnya, ya saya sekedar halo, salaman, menyapa gitu ya. Karena luka itu perlu waktu untuk pulih, ya. Dan pastinya karena ini kita bicara tentang kita, maka semuanya itu dimulai dari kita. Ya, kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang berkonflik atau berselisih sama kita itu untuk mendekati kita lebih dulu kan. Tapi kita bisa mencoba untuk mulai mendekati. Senyum aja, salaman dulu gitu ya. Kalau misalnya masih canggung untuk ngobrol banyak, tidak perlu langsung ngobrol banyak ya. Kita perlu bertahap. Dan tergantung juga konfliknya itu seperti apa bentuknya. Ada konflik yang begitu berat sehingga membuat seseorang itu bahkan trauma untuk ketemu anggota keluarganya. Ya, contohnya seperti kasus-kasus pelecehan yang dilakukan oleh keluarga, itu tentu akan berat untuk korban ya. Nggak bisa kita tiba-tiba baik, mendekati dan senyum. Pasti itu juga men-trigger trauma ya. Maka kita sendiri yang tahu ukurannya. Apakah ini karena ego saya tidak mau bertemu dengan orang yang pernah berselisih dengan saya, atau apakah karena luka itu terlalu dalam? Kita yang tahu ukuran itu ya. Kalau memang ini karena ego kita, maka itu kita bisa kelola untuk mulai mendekat secara bertahap. Tapi kalau memang itu lukanya intens, ya trauma seperti itu pasti sulit, dan yang seperti ini tidak perlu memaksakan diri. Gitu. Tadi bertahap ya, Miss. Iya, betul. Oke nih, kita udah bincang-bincang banyak banget nih ya, Miss ya, soal bagaimana menghadapi situasi yang nggak enak pada saat Lebaran maupun pada saat bukber, kumpul-kumpul bareng keluarga, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, Miss, pesan-pesannya untuk sahabat Lagorejo nih, Miss, yang akan menyambut hari raya Lebaran. Oke, ini hari raya Lebaran ya. Saatnya kita untuk mengelola keinginan, mengelola ego, mengelola emosi kita. Nah, 1 bulan ini bisa kita pakai untuk meredam semuanya, sehingga ketika hari raya tiba, kita bisa bersiap bertemu lebih banyak lagi keluarga kita. Kita bisa kembali berdamai dengan luka-luka yang kemarin pernah ada, gitu. Nah, baik sahabat Lagorejo, itu tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali tips-tipsnya ya, Miss, dan juga kita mendapatkan informasi baru, kita belajar bersama dengan Miss Woro. Dan selanjutnya sahabat Lagorejo terus pantengin di Instagram, YouTube maupun TikTok Esensi Rumah Sakit Lagorejo, tentunya dalam program acara Ketupat. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih Miss Woro. Dapat berapa menit itu, Rel? Jalani puasa dengan sehat menuju hari kemenangan. Ambil paket berkah, paket hikmah, paket fitri, dan paket syukur mulai dari 100 ribuan.